Berapa tuh ya dokter? Apa ya? Antri makan ya? Antri makan, Antri, nggak iya. pakai kupon, aman. Kalau demo saya kucing antri makan, dia ikut antri juga. Nggak boleh juga. Langsung. Iya iya iya. Makanya saya ngomong terus ya. Oh, gitu. Ya. Kenapa Pak? Agak sesek. Nah kenapa nah? Kenapa nah? Segini panggil nak. Masih lucu soalnya. Masih lucu ya? Iya. Iya lucu dan sering ngangenin ya. Iya. Tapi kalau tanggal tua gini tak, kenapa? aku tuh sedih banget tak. Kenapa? Sedih plus sesek, kadang-kadang kejang juga. Itu akibat debt collector Pak kayaknya. Iya, banyak sekali tekanan-tekanan itu ya. Nah, untuk menjawab itu, kita manggil langsung dari Rumah Sakit Umum Dr. Sukandar Mojosari. Oh, kenapa nih tiba-tiba ngomongin sesek sama rumah sakit umum? Karena kan kita sudah berkeluarga ya kebetulan ya, sudah punya anak ya. Butuh kayaknya kamu. Butuh inspirasi, edukasi tentang sesek itu indikasinya apa sih penyebabnya gitu. Nah makanya kita hadirkan langsung Dr. Sofia Wardani, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Sofia, Nggih. Sofia panggilnya. Ya, Ya. spesialis Kita anak. ngomongin soal anak ya yang sesek. Nggih. Karena ini banyak indikator dan orang tua seperti kita berdua karena kita itu sebagai tulang punggung ya dan tulang rusuk dua-duanya kita jalani. Tanggal tua sesek, anak sesek. Nah ini juga perlu Deka jawaban. deh kayaknya kalau orang tua sama anak seseknya itu. Tapi kita pengen tahu dulu ya. Pada anak, gimana dokter? Ceritanya sesak pada anak ini gejalanya seperti apa dulu dokter? Bisa sih gitu. Kok bisa gitu loh? Kok bisa seseknya? Sesek pada anak itu penyebabnya macam-macam ya. Sekarang era menuju akhir COVID, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, Amin amin amin. Karena sekarang ini kita sudah mulai mengakhiri, semoga benar-benar berakhir. Yes, amin. Atau menjadi endemis. Jangan. Cuman ini sudah skenario, Iya. insya Allah tidak masalah karena COVID yang sekarang bukan seperti yang Delta dulu. Oke. Nggih. COVID kan sangat beragam. Dulu yang pertama muncul adalah Alpha, Alfa. kemudian Delta yang sangat Iya. berat sampai rumah sakit kita betul-betul Penuh. kewalahan. Iya. Dan saya sampai menangis karena keluarga kami sendiri butuh rumah sakit, kami tidak bisa nolong. Situ kebetulan guru saya bapaknya sakit, betul-betul butuh keliling Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Itu tidak bisa. Bahkan ibu saya juga sakit COVID sampai jatuh di kamar mandi, tapi beliaunya nggak mau dirawat. Ya itu kok Delta dulu. Setelah Delta selesai muncullah Omikron. Yes. Ya, Omikron lebih lunak ya, lebih jinak virusnya. Sekarang ini muncul lagi Omikron BB, segala macam. Sepertinya menurut prediksi dari para ahli bahwa COVID ini akan menjadi endemis, akan seperti flu yang lain. Ya, saya suara agak serak ya. Ada masker nih. Jadi seperti ini mungkin saja kalau kita swab semua, itu mungkin beberapa sudah positif semua, tapi nggak kayak dulu. Di Rumah Sakit Mojosari sampai saat ini yang positif sangat sedikit. Jadi tetap ada positif, tetap ada. Saya merawat pasien COVID kemarin, tapi tidak ada yang jelek. Semuanya seperti flu, sudah seperti flu biasa akhirnya, sehingga meskipun masih ada yang COVID, tapi insya Allah, alhamdulillah sudah seperti flu pada umumnya dan tidak perlu ditakuti lagi. Kebetulan ada guru saya konferensi di luar negeri, itu yang pakai masker cuma orang Indonesia. Orang luar enggak. Enggak, sudah enggak. Teman saya berangkat ke Malaysia, yang satunya itu kemarin kemana ya? Mau ke luar negeri, ke Turki, ya. Itu di sana nggak ada yang pakai masker, sudah biasa banget. Oke. Itu kakak saya juga kemarin dari Palestina, kebetulan ada acara di sana, nggak ada yang pakai masker. Orang Indonesia saja pakai masker, karena masih prokes kan di sini, masih prokes. Sebenarnya nggak salah ya, meskipun namanya influenza, kita kan juga nggak mau kena influenza.
Cuman alhamdulillah enggak parah gitu ya. Kalau pada anak dokter masih belum terjawab ya. Oh iya. Gejalanya tadi seperti Oke. Kalau pada anak sesek bisa satu infeksi. Infeksi tadi ya? Ya, Iya. bisa virus, bisa bakteri. apa? Oke. Kalau virus, COVID, influenza dan lain-lain. Oke. Kalau bakteri ini lebih berat sebenarnya. Ada pneumokok, ada hemophilus influenza tipe B dan lain-lain. Oke. Bakteri dan virus. Mm. Kalau bakteri dan virus, anak itu mesti ada gejala panas. Harus. Panas indikatornya itu Ha. berapa Celcius dokter kalau untuk anak? Ya, kalau untuk anak 37,5 sampai 38,5 mungkin kita bilang summer ya, Oke. demam. Iya, iya, iya. Tapi kita nggak membedakan. Di atas 37,5 panas. Oke. Karena pada anak kita nggak kita harus waspada lah. Gitu. Dokter, tapi kan anak-anak ini cenderung dia bermain dengan hewan, seperti kucing misalnya. Dalam istilah orang Jawa, Jangan lihat aku dong. Tak nih aku nih. istilah orang Jawa dokter, itu mengi. Jangan pakai kucing, nanti bulunya bisa bikin mengi. Gitu nih. Jangan sama Ferry nanti. Iya, Iya. ngap-ngapan gitu ya. Apalagi tanggal tua gitu ya. Lebih sensi. Dok gimana? Iya. Yang kedua, penyebab selain infeksi adalah asma. Asma itu apa asma itu? Asma itu adalah suatu keadaan di mana mukosa tenggorokan ya di kita setelah dari hidung Iya. itu ada tenggorokan. Di tenggorokan itu ada silia, ada yang bulu-bulu Iya. ya untuk menangkap itu. Pada anak-anak yang punya bakat asma, entah neneknya, entah bapaknya, pak Iya. D-nya, bakat. Genetik ya, dari keturunan ya. Betul sekali, keturunan. Ada nggak keturunan? Ada, tapi sedikit. Biasanya keturunan. Iya, iya, iya. Maka kalau kena pemicunya, kita menyebutnya trigger. Oh, trigger. Iya, kalau kena triggernya, maka dia akan merangsang suatu zat ya, namanya prostaglandin dan sebagainya. Zat-zat itu anti histamin, semua jadi blank ya. Jadi zat-zat itu akan men-trigger saluran nafas itu akan mengecil. Betul. Menyempit ya. Menyempit, betul. Akan menyempit. Ya. Ya. Susah ya. Iya. Mestinya kayak selang, Iya. tapi selang itu menyempit. Iya, Iya, menyempit. Jadi menyempit. bunyi dok ya. Betul. Iya, betul. Nyebut Ferry. Kayak ini tadi dukun anak sugi. Iya, betul banget. Dan itu penyebabnya triggernya macam-macam. Nomor satu paling sering dingin. Dingin. Ya. Oke, iya betul. Dingin ya. Kalau dingin hawanya. Sekarang musimnya gak jelas. Iya. Oke. Malam panas, dingin, pagi panas enggak Kayak nasib kita dok gak jelas. jelas. Iya. Ya. Jadi coba terus ceritanya. Nomor dua ya dingin sama es ya, Ya. sama. Nah udah ada debu. Debu itu Alergi debu. Ya, debu termasuk bulu kucing. Oke. Iya, bulu kucing. Bulu kucing mungkin kutunya ya lebih pas ya. Iya. Jadi kalau kucing itu terawat. Iya. Nah, Dan- ini masalahnya dokter. Iya. Anaknya Pak Tata ini kucing ingusan yang biasa di pasar-pasar gitu ya. Di depan rumah. Kucing liar lah ya. Ini malah nggak terawat ini ya dokter. Serius punya kucing. Ah, Punya Oh, kucing. kalau kucing nggak, tapi kucingnya sering ke rumah dia. Kan sering dikasih makan. Nggak di dalam rumah kan? Di dalam rumah dokter, kan sering dikasih makan. Kalau Kan saya ini orangnya baik sekali ya. Iya, Kucing iya. liar dikasih makan, akhirnya dia manggil teman-temannya datang gitu loh. iya, nggak apa-apa itu. pakai undangan. Sepertinya itu amalannya sangat baik ya. Baik, Baik. Cuma ya. anaknya nggak baik, kena sesat terus gitu dokter ya. Saya pun saya nggak terlalu suka kucing ya. Iya. Tapi sama. Sama. Di depan rumah itu selalu ada kucing. Iya. Kebetulan mak saya pembantu ya, ART saya itu seneng sama kucing. Saya nggak bolehin masuk, Iya. sehingga di garasi aja. Dia sedia sampai 4 ya, Oh. sampai 4 tempat gitu. Iya, Dan mulai subuh sudah antri Oh, kucingnya. Tapi saya nggak boleh masuk rumah karena kita alergi semua gitu. Tapi kalau Itu nggak berobat ya dokter ya? apa ya, Antri makan ya? antri makan, Antri, nggak iya. pakai kupon, aman. Kalau di rumah saya kucing antri makan, dia ikut antri juga. Gak boleh juga. Langsung. Iya, iya, iya. Makanya saya ngomong-ngomong terus ya. Oh, gitu. Ya. Nah, tapi sepupu ponaan saya, itu kucingnya 25. Luar biasa. Iya. Banyak. Nah, karena dia memang setiap kucingnya dibawa ke dokter hewan, Sehat ya. tiap pagi, bukan tiap pagi, nggak tahu saya, dimandiin, disampo, divaksin.
kalau ada masalah, ada kutu apa itu dia bawa ke salon. Oke, dokter mau bilang bahwa seandainya kalau memang kucingnya steril, no problem. No problem. Tapi ketika dia kucingnya liar dan sebagainya, kita nggak tahu lah jelasnya seperti apa. Kalau dia punya gen bisa terjangkit. Bisa, Itu yang sangat kita bisa. Boleh punya kucing, boleh banget. Apalagi kucing lucu-lucu ya. Ya, asalkan si anaknya nggak ada gen keturunannya, itu aman dokter ya? aman, betul. Aman, betul. Ya, Kebetulan yang punya kucing 25 itu asma berat. Oh. Tapi dia sangat itu. Dia aman. Kumatnya bukan karena kucing, justru karena yang lain. Orangnya kayaknya. Dokter, Gitu. dianjurkan nggak ketika anak-anak, saya ngomong anak-anak ya, usia 0 sampai 18, itu memakai seperti semprotan dokter kalau sesak, nggak dianjurkan? Enggak dulu. Itu Seperti apa dokter? Kalau misalnya si orang tua mendapati anak sesak, harusnya seperti apa? ya, pertama kita harus tahu penyebabnya. Kalau dia itu infeksi, karena infeksi jelas, karena dia infeksi, sesek bisa karena panas ya, dan lain-lain karena apa itu banyak riaknya. Maka pengobatannya nomor 1 basmi kumannya, gitu. Jadi minumlah antibiotik, tapi itu harus ke dokter, nggih. Tapi Konsultasi dulu ya dokter. konsultasi dulu, ya. Tapi itu tadi berat itu kalau dari ilmu kedokteran tidak sekonyong-konyong, sangat jarang. Kecuali delta, nggih. Delta itu saya sendiri ngeri. Hari pertama kena, hari kedua, hari ketiga langsung sesek. Luar biasa karena memang kebetulan virusnya ganas. Tapi kalau yang sekarang ini ada waktunya. Jadi mulai dulu mungkin sumber-sumber atau enggak sumber, batuk pilek. Ya biasa ya, batuk pilek anak-anak biasa. Dibiarin ya, kadang-kadang alah batuk pilek biasa. Sekolah bisa, sepele gitu bisa, ya? sepele. Tapi jangan, karena batuk pilek itu sudah merupakan awal. Indikasinya berapa? 1 minggu harus bawa ke dokter? Tiap anak berbeda. Oh berbeda? Oke, monggo. Kalau batuk pilek biasa silakan beli obat OTC, obat-obat yang di pasaran boleh. Oke, boleh ya. Nggak nyebut merek ya. Jadi banyak obat-obatan itu silakan minum. Tapi kemarin kan takut nih dok, karena obat-obat yang ada yang sempat dilarang tuh. Iya, betul. Sirup ya. Alhamdulillah sekarang sudah aman. Aman. Jadi kemarin itu ya salah satunya karena etilen glikol ya, dietilen glikol. Tapi sekarang sudah BP POM, Kemenkes sudah menarik. Jadi saat ini sirup aman yang beredar. Saya mau kejar dokter soal kalau misalnya ini alergi nggak masalah. Kalau cuaca dokter, dokter bilang tadi dingin bisa menjadi salah satu pemicunya loh. Ini gimana nih? Susah ya kalau cuaca ya, sangat susah. Tapi kalau memang dia sudah bakat cuaca, maka saya menganjurkan orang tua satu, kalau dia pergi ke tempat dingin harus siap-siap balsem saya suruh gitu. Jadi buatlah suasana di sekitar dia itu hangat. Misalnya dia pergi ke Batu misalnya gitu. Ya dia harus sudah siap. Balsem ya, mungkin minyak kayu putih paling ringan. Atau balsem anak banyak ya, balsem-balsem anak banyak di pasaran banyak. Itu dioles. Mungkin atau kalau anak yang masih kecil yang masih di bawah 1 bulan, itu saya bilang kalau bisa jenengan bawa pemanas atau lampu atau apa kayak gitu. Iya, ada. Kayak anak ayam, Fer. Iya. Betul. Ini kan susah ya, Bang. Kadang-kadang begini, si anak ini kan masih usia misalnya belum bisa berbicara, belum bisa mengeluh. Ini kan biasanya orang tuanya vacation nih ceritanya. Iya kan? Sama keluarga kemana tempatnya dingin. Kan nggak bisa cerita nih si anak nih. Nah, seperti yang dokter bilang tadi bahwa harus ada lampu penghangat tadi. Kalau lampu ya, kayaknya aneh deh lampu. Mungkin balsem atau penghangat itu ya yang lebih itu. Kalau dia di luar, kalau di keluarga mungkin bolehlah minta. Mungkin kalau ada AC dimatikan. Mungkin kalau memang dia punya lampu, saya sarankan itu kalau memang dia sensi banget sama udara dingin, lampunya lampu yang pijar, lampu kuning. Itu lebih panas. Ya, uap itu bisa membantu ya. Jadi air panas. Cuman insiden anak yang kena air panas banyak. Itu, jadi kita tidak sarankan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Jadi air panas, kadang-kadang orang tua kasih kayu putih, kan bagus. Tapi insiden anak kena panas itu tinggi juga, sehingga ya orang tua harus bisa menimbang banyak manfaat apa banyak jeleknya. Apalagi kalau punya anak kecil-kecil yang sudah mulai gerak, tingkahnya banyak gitu, enggak. Kalau kita enggak sarankan.
Karena mungkin aja aman untuk si bayi, tapi untuk kakaknya, kesenggol wah lebih parah itu. Sehingga kita tidak pernah menyarankan air panas yang dikasih itu apa yang dikasih. Masalah dapat masalah baru. Betul. Itu. Ya itu aja yang paling mudah adalah balsem anak. Minyak tadi ya. Minyak atau dikasih selimut yang banyak kalau malam, kalau pagi. Karena sebagai orang tua kita kadang-kadang panik ya, apalagi kayak saya ini yang besar 7 bulan, yang kecil 3 bulan. Nah ini kan cukup menyusahkan orang tua gitu ya. Sebentar. Hamilnya berapa bulan Pak? Kamu manusia. Sebentar, itu nomor 1 semua Pak. Ibunya atau berapa? Ini kan kadang-kadang panik dokter ya, sebagai orang tua yang masih baru pertama punya anak begitu ya, masih belum paham betul bagaimana bisa merawat putra-putrinya. Dokter, misalnya ini telat dokter, biasanya dibawa konsultasi ke dokter ini diberikan obat langsung atau disuntik atau gimana dokter? Kalau sesak, Yes. ya selalu kalau kami mengobati holistik ya. Jadi sesak itu banyak penyebab. Sehingga kita nggak bisa bilang sesak obatnya ini sesak obatnya B, nggak bisa. Ya? Betul. Sesak pasti punya teman-teman. Jadi tadi itu kalau infeksi, pasti ada temannya panas. Kemudian kondisinya biasanya drop. Kalau anak infeksi itu nggak mau makan, nggak mau minum gitu. Dan kedua penyebabnya asma. Kalau asma kita mesti cari riwayat kakaknya apa semua. Kemudian ada trigger nggak? Punya Yang dokter kucing, bilang tadi ya? Ya, panas dingin dan sebagainya. Kemudian kalau penyebab lain kalau sesek ya kayaknya paling banyak 2 itu ya. Lah kalau dia batuk pilek karena infeksi, ya kita obatnya itu tadi. Simptomatis itu apa gejalanya kita obati. Kemudian batuk pileknya harus diselesaikan, betul. Batuk pilek itu jadi gini, batuk itu adalah mekanisme tubuh. Kalau dia punya ada kuman masuk, maka tubuh akan membuat suatu lendir, ya gampangannya gitu, mukus atau lendir untuk mematikan si kuman atau bakteri tadi, sehingga timbullah riak. Nah, kalau daya tahan dia baik, maka riak itu akan bisa mematikan si virus atau sembuhlah dia. Daya tahan baik. Tapi dia kan berjuang terus. Ternyata sebelahnya sakit semua. Jadi dia dari temennya dapat, dari bapaknya dapat, dari punya dapat. Dia udah berjuang kena lagi, nggak bisa, tubuhnya udah nggak kuat. Jatuhlah dia. Siapa Akhirnya itu? timbullah panas. Nah, berarti kalau sudah panas, kita harus membantu tubuhnya dia menyelesaikan. Nah, itulah dikasih antibiotik ya. Kalau obat panas kita kasih antibiotik, kemudian pelega tenggorokan, mukulitik itu pengencer dahak gitu, supaya dahaknya encer, keluar semua, sembuh dia. Kalau dahak di sini terus lama-lama dia tambah parah, yaitu akhirnya panas itu. Tapi kalau penyebabnya sesek ya itu tadi ya. Pertama kalau kita mengobati simptomnya dulu, jadi seseknya kita kasih kalau perlu oksigen. Kemudian kita kasih anti steroid ya, supaya untuk pencetusnya tadi triggernya ditekan, supaya nggak timbul terus obstruksinya itu kecilnya itu, mengecilnya itu. Kemudian tetap kan biasanya batuk grok-grok, kita kasih nebul, pendengar nebul ya? Uap. Ya, kasih uap. Dari mulutnya kasih uap itu dokter? Iya, ya betul. Iya, nafas. Itu berbeda. Beberapa orang itu menganggap dikasih air panas dengan itu kayu putih itu sama dengan uap. Itu berbeda betul. Beda. Kalau orang dewasa itu kita bisa menyuruh dia ada air panas, kasih minyak kayu putih, ayo hirup. Iya. Betul kan gitu. Aku waktu COVID dulu dokter, kan kebetulan kena saringan tapi nggak kena. Akhirnya tetap hidup ya. Kena saringan. Iya. Sebentar. Saringan Tuhan maksudnya. Itu dianjurkan sama orang tua, jadi kita menanak air yang panas banget. Air rebus gitu dokter ya. Dikasih air putih, minyak kayu putih, terus pakai handuk gini. Jadi itu dihirup semua. Dan itu langsung ke sini. Mana tak? Hilang, terus akhirnya dikasih mama ini untuk bayar utang gitu, akhirnya saya sembuh. Ya nyembuhkan yang mana? Yang dua-duanya. Itu betul dokter ya? Kalau dewasa. Karena kita butuh uap itu kita hirup. Kan
cairannya di sini, dia di sini ya, mau di sini sampai di paru. Iya. Kita hirup sampai sini udah encer, kita bisa keluarkan. Anak nggak bisa. Anak nggak dianjurkan. Bukan nggak bisa. Kita nggak bisa nyuruh gitu. Apalagi anak kecil ya, 2 tahun. Ayo dihirup, nggak bisa. Dia paling malah nangis kadang-kadang. Atau jangan-jangan dia malah masuk airnya. Ya. Ini malah bahaya. Oh iya, itu betul. Insiden itu bisa. Sehingga pada anak-anak kita yang namanya nebul. Nebul itu kita pakai jet. Mesin. Iya. Mesin itu punya pendorong. Iya. Nah, pendorong itu kita pakai masker. Masker itu diisi pengencer dahak itu, Ventolin, Combiven, pakai PZ. Itu dimasukkan, kemudian dipasanglah ke mesin itu sehingga timbullah uap. Uap itu semakin bagus alatnya, maka dia akan mendorong itu. Kemudian kita pakai masker, di masker ke anak supaya tidak kemana-mana si uap itu. Iya. Meskipun dia nangis, terpaksa dihirup oleh dia. Iya. Karena dia juga ada pendorong. Nah, itu lebih efektif pada anak. Saya pengen tahu, Dr. Sofia, di Rumah Sakit Sukandar untuk saat ini seberapa banyak anak-anak yang terkena sesak nafas? Sesek ya, kalau batuk pilek mungkin 50%. Jadi dari yang rawat inap di kami itu mungkin saya nggak ngitung ya, artinya nggak ada hitungan saya itu ya, perkiraan. Kira-kira itu setengahnya itu masuk dengan batuk pilek. Oh, jadi rumah sakit ramai ya? Gitu. Betul. Kalau sesuatu yang itu beda lagi. Suara apa itu, Pak? Jadi kalau yang mengi tadi itu sedikit banget. Oh, sedikit. Mungkin 1 minggu kemarin kami cuma merawat 2 mungkin yang mengi. Tapi kalau yang batuk pilek itu yang banyak. Tapi justru itu lebih baik dokter ya, karena seperti suara alunan gitu ya. Gitu ya. Ya tergantung mindsetnya ya. Tapi kalau pada waktu kita di depan pasien, kasihan betul. Kasihan ya. Kasihan betul. Sampai yang kemarin terakhir itu bahkan karena lama, mungkin jarak tempuhnya atau mungkin saya tidak menyalahkan orang tua ya, mungkin ada yang menganggap biasa, sehingga datang itu sampai kejang. Sudah akut? Tidak sadar, gitu. Itu karena mengi. Jadi datang itu kesadarannya sudah menurun. Ditanya berapa lama, seseknya sudah lama. Kita saturasi sudah 80 aja kan, normalnya 97 ke atas lah, 96. Itu kita saturasi 85, nah mau naik-naik karena terlalu lama. Jadi sempitnya itu udah sangat sempit. Ya. Otak 5 menit tidak mendapatkan oksigen, dia akan mati selnya. Kalau matinya terlalu banyak sel otak, maka dia akan kejang. Sehingga anak itu karena terlalu lama, mungkin maka dia datang itu sudah somnolen. Istilah kita itu apa? Somnolen, kesadaran menurun. Nah, kesadaran menurun kita sudah kasih ya oksigen masker, oksigen ketat, oksigen sudah itu nggak nututi, kejang lah dia itu. Enggak, alhamdulillah betul. Kamu merinding saya. Kamu tuh ceritanya loh, ini Dokter Sofia itu sudah maksimal ya ketika ada pasien yang sudah tahu. Tanya ini loh, Pak. Coba kalau kamu dokternya, kalau lihat pasien gitu, ya semoga husnul khotimah ya, cepetan gitu mungkin ya. Kan dokter sudah berusaha tadi. Iya, karena loh betul. Kalau pas kejadiannya, kita sampai nggak bisa tidur kalau ada pasien kayak gitu. Itu kepikiran juga gitu ya, Dok? Iya, kan gimana ya? Iya kita berusaha maksimal ya. Secara manusiawi ya. Iya, itu otomatis ya. Kayaknya kalau kayak gitu kita usaha. Nah, tapi kalau memang berat betul, kita sudah punya alur ya. Kalau terlalu berat maka kita akan rujuk mungkin. Kita mungkin masuk ICU dulu. Kita pakai ventilator. Bisa banget pakai ventilator. Kalau nggak bisa ya kita nggak bisa rujuk ke Surabaya. Baik. Tapi gampang juga. Dokter Sofia, Mas Tata, kita break dulu. Habis ini habis ini kita akan coba lagi menelusuri lebih dalam tentang sesak ini. Apakah boleh? Karena obat di pasar tuh banyak. Ada tamparnya gini. Mereda gitu ya. Nanti setelah yang satu ini.
Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Sekarang sudah nggak ada kendala lagi, Ta. Kalau kita ngomongin soal anak, kita tiap bulan ngasih istri full. Apanya nih? Ngasih apa nih? Ya, ngasih jatahnya dia, sebagai nafkahnya dia. Tapi kan anak-anak perawatan juga harus maksimal. Sudah ada Dr. Sofia yang menjelaskan bagaimana untuk anak-anak yang kena kejang. Tadi Sesek. oh iya, sorry. Kok kejang? Sesak. Sesak. Nah, Dr. Sofia, ini apakah dianjurkan, dokter, kalau misalnya anak-anak ini pas orang tuanya mungkin belum sempat ke dokter begitu ya, ke rumah sakit, tapi dibelikan obat pasaran, obat di warung-warung yang gambarnya tampar-tampar itu, apakah dianjurkan? Kalau dia yang sesek pertama ya, sesek kalau yang bunyi mengi, tadi sudah saya sampaikan sesek ada 2. Iya. Kalau sesek yang infeksi itu semua sesek kita harapkan ke rumah sakit. Karena sesek itu tadi itu kalau 5 menit otak nggak dapat oksigen, maka akan kejang. Kejang 30 menit itu kita sudah bilangnya status epileptikus. Maknanya apa? Kalau status epileptikus berarti sel otaknya tambah banyak yang rusak. Nah, itu gejalanya bisa seperti stroke. Kalau dia sembuh, ada squele. Squele itu gejala sisa. Misalnya kaki tangannya nggak bisa gerak. Itu bisa. Setelah kejang tadi? Iya, setelah kejang tadi itu mungkin, tapi banyak orang tua sudah sadar. Kalau kejang memang segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin karena kendala transportasi apa dan sebagainya. Tapi jarang. Ya. Sesek itu juga sama. Kalau sesek, kecuali mengi ya, asma, biasanya orang tua itu sudah paham. Tadi itu salah satu penyebabnya stres pada anak. Yang kemarin juga opname itu anak ini setiap mau ujian masuk rumah sakit. Betul. Ini bukan mengada-ngada, dokter ya? Bukan karena dia nggak belajar terus akhirnya masuk rumah sakit aja lah. Bukan. Dia udah kelas berapa ya? SMP kelas 1. Bisa ditanya dia. Jadi karena itu sudah kita bilangnya pasien member ya. Jadi setiap sesek masuk Mojosari, sesek masuk Sukarno. Ada achievement buat dia? Ada achievement? Ya, nanti ya kita usulkan ya. Jadi dia sampai bisa bilang dan kita sudah hafal. Kenapa kamu mau ujian ya? Iya, gitu. Sampai kita guyonnya gini, kita usul aja ya, dia nggak usah ujian, dapat nilai aja. Gitu. Karena dia setiap mau ujian stres. Nah, kalau seperti itu orang tua paham, sehingga mereka sudah bisa manipulasi. Mungkin kalau mau ujian ya, namanya setiap anak punya karakter masing-masing. Mungkin ditenangkan gitu. Diajak wisata. Diajak healing, halan-halan kemana bisa. Ya, cuman masalahnya kalau tanggal tua ya, ya kan bisa. Ya susah orang tuanya ya. Tangannya kejang. Nah, mereka sudah punya alat nebul. Kita ngajari, kita mengajari mereka. Kalau sesek, nah itu siap yang tadi obat yang ada gambar tamparnya apa gitu, kita malah memberikan. Kalau anak ibu sesek, agak sesek, nih nomor 1 penyebab harus dihilangkan, ditenangkan anaknya. Kedua, minumlah obat itu, iya wajib punya dia.
masih punya. Iya. Kalau dengan itu belum membaik, uap. Kita Hmm. mengajari. Nanti ya diuapkan ini nggak bisa ini nggak bisa ini, itu kita mengajari. Kalau dengan itu belum bisa, maka ke rumah sakit. Oke. Maka kita akan injeksi. Mungkin dia butuh obat injeksi. Iya. Jadi obat yang kayak gitu bisa boleh-boleh Oke. kalau dia memang sudah terbiasa. Oke. Gitu. Ini kan sudah Gitu. kenal dengan dokternya, begitu ya. Artinya sudah ada historinya tentang kesehatan si anak tadi, Iya, dokter ya. Makanya diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ini belum, jangan macam-macam, harus ke dokter ya. Iya, Wajib betul. ke dokter terdekat gitu ya. Wajib. Dokter, Iya. saya pengen tahu, Dokter Sofia begini. Ada beberapa tetangga saya, itu sesaknya itu hidungnya itu gini. Itu namanya cuping hidung. Oh, ya benar kan. Ya, betul. Bukan sesak berarti. Sesek tandanya. Hidungnya kita. Jadi secara Itu lucu dokter, tapi itu sakit bener ya? Sesek ya? iya. Jadi Tiap secara hari nggak? Hah? Tiap hari? Enggak, waktu aku ke sana, Jadi itu mekanisme kompensasi ya secara singkat ya. Oksigen kurang. Kita sesek itu karena oksigen kurang. Entah itu kebuntu, riak, lendir, apa karena tersumbat. Maka nomor 1, kompensasi tubuh itu akan mempercepat nafas. Normal kita itu 20 kali per menit. Iya. Anak-anak mungkin 25. Ada yang kalau bayi 30 gitu. Nah, kita akan mempercepat. Dia nyepetnya supaya oksigennya banyak masuk. Ternyata masih belum nututi, otak belum dapat oksigen. Maka yang kedua, melebarkan pintu masuknya. Untuk mempercepat itu dokter ya? Iya. Oksigen biar masuk. Ini yang ngikung-ngikung gitu. Begitu. Oke. Jadi kembang kempis. Kita namanya itu pernafasan cuping hidung. Kalau sudah seperti itu, menurut WHO itu sudah kategori sesak. Itu. Jadi kalau sudah ada itu sudah salah satu parameter tadi. Segera bawa ke rumah sakit. Itu belum bisa memperlebar cuping hidung, nggak bisa. Maka otot dada itu dipaksa paru-paru dikembangkan banget. Oh. Akhirnya mengembang banget, namanya retraksi, tarikan dinding dada. Iya. Jadi kalau kita lihat dinding dadanya itu cekung gitu. Iya. Apalagi lainnya kurus dokter. Jadi kayak Garuda gitu kelihatan. Ya. Itu sudah parah kalau gitu. Oh iya. Itu parah. Kalau kita dengar di pakai stetoskop ya ada suara macam-macam, bisa suara wheezing namanya mengitu, suara ronki. Pernafasan cuping hidung aja kita sudah harus membawa anak ke rumah sakit. Malah beberapa kader kesehatan kita mengajari yang namanya nafas cepat. Itu WHO yang mengajarkan. Nafas cepat itu tanda awal anak ini sudah mau masuk ke sesak sehingga tidak terlambat gitu. Nggak perlu ke mana rumah sakit langsung, nggak, ke bidan boleh, ke vaskes terdekat, ke bidan, ke puskesmas. Maka tenaga kesehatan itu akan menilai dia harus diapakan, apakah harus dikasih oksigen, dikasih obat aja, dibawa ke rumah sakit. Nah nanti mereka yang akan menindaklanjuti sehingga angka kesakitan dan angka kematian karena sesak bisa kita tekan. Oke. Saya pengen tahu dokter Sofia, kalau misalnya ini kan sesak ini berhubungan langsung dengan takdir, karena yang buat nafas ini kan Allah gitu ya. Dan ini kan satu-satunya jalan. Kalau nggak ada nafas mati kita, Pak. Iya, Pak. Pakai baterai kan, Pak? Artinya begini dokter, durasi lama atau pendeknya ketika seorang anak sudah mulai wah ini sesak nih. Ini 1 kali 24 jam, kalau nggak 2 dia akan meninggal, atau ada beberapa tahapan-tahapan? Kalau dia sudah sesak, nggak usah nunggu kalau saya gitu. Kecuali tadi itu dia punya obatnya itu tadi. Minimal kalau sudah ada tanda cuping hidung nggak ditunggu. Itu kita pakai namanya MTBS. MTBS itu suatu metode yang diajarkan kepada kader kesehatan atau pada orang umum supaya kita jangan sampai terlambat. Tanda pertama adalah nafas cepat. Nafas sudah cepat. Itu sudah nggak ada ditunggu 1 kali 24 jam. Oke. Dokter, ini biasanya orang-orang bilang itu ketika sesak nafas nggak boleh minum, takutnya tersedak. Iya, betul. Ini betul nggak, Pak? Iya, betul banget. Nggak boleh minum. Iya, katanya gitu. Gini, ini tenggorokan, Iya. ada kerongkongan, jalannya satu, hidung sama mulut makan, ini pernafasan. Iya. Tapi begitu di sini faring, Jadi itu satu ya? satu kan, Iya. satu. Baru di sini pecah, Iya. satunya masuk ke paru-paru, Iya. satunya masuk lambung. Iya, Nah, betul. yang ada tutupnya, klepnya itu Ada adalah katupnya? katupnya, itu di paru-paru.
Jadi paru-paru itu tertutup sehingga aman. Kalau kita makan, makanan tidak masuk ke paru-paru. Tapi pada waktu sesek atau pada waktu ini bisa jadi terbuka gitu. Atau pada waktu makan. Karena itu orang makan tidak boleh ngomong. Itu bisa masuk, sangat bisa. Sehingga bisa keselak. Itu betul. Ini malah rasanya orang tuh. Gimana nggak makan dia biarkan ikut saya dokter. Ya itu sebenarnya ilmunya orang dulu itu bener. Iya. Kalau waktu makan nggak boleh ngomong. Dari mana ya? Iya. Dulu tahu dari mana ya? Heran saya. Kalau saya 2003 baru lahir dokter, jadi nggak begitu ini ya. Tapi kan dari Iya, orang tua Iya. Itu banyak macam-macam lah. Banyak ini ya makna-maknanya ya. Banyak nasihat yang kita nggak tahu latar belakangnya apa, tapi secara kedokteran itu memang ada benar ada itunya, ada alasannya gitu, betul. Sesek. Dok, kalau tadi katanya yang bakteri penyebabnya itu yang paling berbahaya ya, Dok? Itu banyak terjadi juga, Dok? Iya, banyak terjadi juga. Bakteri yang berat itu ada 2 yang banyak ya bakteri, tapi yang sering itu pneumokok, sama satunya adalah Haemophilus influenza tipe B. Karena saking banyaknya sehingga pemerintah memberikan vaksin. Nah itu arahnya ke sana. Dulu banyak, jadi pneumonia itu penyebab kematian kedua pada anak setelah diare. Jadi nomor 1 penyebab kematian pada anak terbanyak adalah diare. Nomor 2 adalah pneumonia. Jadi kayaknya sepele ya batuk pilek ya. Tapi di antara batuk pilek itu berapa persen saya nggak tahu itu akan menjadi berat. Berat itu pneumonia. Kenapa jadi berat? Kebetulan tadi kata takdir ya. Kita tidak bisa memilih kuman yang masuk ke anak itu. Kebetulan kumannya kena yang itu 2 itu. Karena ini terlalu banyak pada anak sehingga pemerintah membuatlah vaksin. Vaksinnya namanya Pentabio yang sekarang wajib. Jadi vaksin wajib itu diberikan umur 2, 3, 4 tahun. Bulan. 3 kali, kemudian di booster, diulang pada usia 18 bulan, gitu. Kemudian yang terbaru, karena ternyata penyebab banyak ya, satunya yang namanya adalah pneumokok. Pneumokok itu vaksinnya namanya PCV. PCV itu sebenarnya sudah digratiskan oleh pemerintah di Posyandu. Cuman dapat tamu tak diundang, COVID, gitu, sehingga PCV itu mundur. PCV itu nggak di launching karena fokusnya ke vaksin COVID. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ada. Beberapa puskesmas sudah mendapat. Mojokerto termasuk belum, hanya Sidoarjo yang dapat. Gresik, Sidoarjo setahu saya, Surabaya sebagian. Mojokerto mungkin kalau memang sekarang sudah lancar semua dapat. Ini jadi, nunggu kejadian dulu baru dikasih atau gimana? Enggak. Kalau PCV sama usia pokoknya 3 kali juga. Nanti selang-seling sama yang Pentabio tadi. Pentabio, PCV, Pentabio, PCV. Sehingga sebaiknya saran kami. Orang tua harus vaksin standar kami mohon lengkap. Wajib lengkap. Kalau ada PCV vaksin aja. Aman. Insya Allah aman. PCV. Iya, biasanya panas. Iya, betul. Tapi panasnya nggak lama ya. Biasanya setelah Pentabio itu 8 jam setelah disuntik panas. Besok sembuh. Kita kan kasih obat. Panas kenapa? Kayaknya semua udah tahu deh bahwa tujuannya itu membuat tentara. Lah dalam membuat tentara itu tubuh kan bekerja keras sehingga timbullah panas. Ya. Ada vaksin yang nggak bikin panas, ada, tapi berbayar. Gitu. Kesukaan. Iya. Dok, kalau tadi bakteri yang tadi itu ada penyebabnya nggak sih? Misalnya karena aktivitas apa, karena di mana sehingga terkena bakteri yang berbahaya? Nggak, ya itu tadi takdir tadi. Iya. Sehingga memang kita wajib prokes itu aja, gitu. Karena nggak tahu ya, kita nggak ngerti. Ya yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Tapi kalau udah mencegah tetap kena ya sudah takdir. Jadi bersih gitu aja ya. Iya. Tetap kalau anak kecil, kalau musim gini ini sudah lepas masker memang sudah ya. Itu sudah ada dari Bapak Presiden. Berarti memang sudah boleh. Cuman bagaimanapun menurut saya selalu menganjurkan
Lebaran kemarin, pasca Lebaran banyak sekali pasien yang masuk. Iya, Oke. batuk pilek sangat banyak pasca Lebaran. Itu logis ya, kumpul semua. Mungkin kalau kita dewasa daya tahan bagus. Kalau anak-anak macam-macam. Kalau tahan kurang baik, ya dia kena serangan dari sini kena sakit lah dia. Beberapa dari mereka sesak, beberapa dari yang sesak meninggal. Nah, kita kan tidak mau itu. Iya. Sehingga ya sudah kita wajib prokes. Kalau sudah kena batuk pilek jangan diremehkan gitu ibarat. Oke. Tapi untuk tahun ini untuk angka kematian masih nihil ya dokter ya? Kalau untuk COVID Sesek. sampai saat ini Untuk yang sesak kenapa? tetap ada. Ada. Tetap ada. Kalau di Mojosari, alhamdulillah beberapa bulan ini nggak ada. Ya. Itu faktor apa, Dok? Sesak. Penyakitnya bawaannya udah telat atau memang penyakitnya yang parah atau kayak gimana? Atau dia si sesak ini bawa temennya? Misalnya dia itu bisa kombinasi gitu. Oh, komplikasi. Komplikasi, oke. Kok sampai meninggal ini? Ya, jadi angka kesakitan anak sakit itu pengaruhnya banyak ya. Satu host itu adalah dirinya. Mungkin anak itu biasanya yang sering itu imunokompromis. Apa itu dok? Imunokompromis itu anak-anak yang imunnya rendah. Oh. Misalnya anak yang sakit kanker. Anak yang sakit kanker kalau kena kuman tidak bisa dia bikin tentara. Sehingga panjang tidak sembuh-sembuh meninggal. Nah, kedua HIV. HIV itu tidak boleh diremehkan. Di Sukandar sekarang merawat semakin banyak anak dengan HIV. Berarti dari faktor orang tuanya. Makanya kamu jangan jajan terus. Ya. Kadang-kadang istrinya nihil tapi suaminya karena sering jajan. Betul. Ya, Nggak tahu. Anda bisa cerita karena pengalaman. Terima kasih ya. Terima kasih ya dok. Ini kan istriku nonton rame rumah tangga ini ya. Keren, luar biasa. Loh dok, serius ini karena orang tuanya? Betul. Berarti ada peningkatan untuk HIV ini? Ya banyak yang belum paham ya. Maksudnya ini sebenarnya sudah meningkatnya banyak dan tidak belum tersosialis, belum banyak yang tahu gitu, belum banyak yang tahu. Jadi anak ini karena orang tua dia sakit karena orang tua tidak bilang, tiba-tiba jelek. Nah karena jelek kita kan sudah punya tanda-tanda ya screening HIV. Kita screening ini ternyata dia positif, kita teskan positif gitu. Beberapa orang tua menyangkal itu ada. Duh, berarti sorry dokter, saya pengen kejar ini. Kalau misalnya orang tua menyangkal dia berarti tidak mengkonsumsi obat. Belum Lepas begitu aja. Iya, jadi karena dia nggak sadar kalau dia positif kan. Jadi HIV itu kan kalau daya tahan betul. HIV itu kan Baru ada. virus itu baru ada gejala kalau daya tahan tubuhnya dia jelek. Ya, salah satunya karena viral load-nya tinggi. Viral load itu jumlah virusnya sudah sangat berkembang. Mungkin karena daya tahan dia bagus, maka virusnya tidak berkembang. Bisa, sangat bisa. Tapi pada anak mungkin enggak. Iya. Jadi dia berkembang, virusnya tinggi, viral tinggi, kena ISPA aja, kena apa? Kena Karena imunnya menurut itu. Maka dia sesek yaitu meninggal. Itu main imunokompromis. Hostnya daya tahan rendah. Atau yang kedua karena kumannya yang memang ganas. Ya misalnya delta zaman dulu itu. Kalau pneumonia juga pneumonia yang berat, virus kan macam-macam, maka dia juga meninggal. Faktornya itu dua. Atau faktor ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Bisa jarak, bisa orang tua yang tidak paham gitu. Ada orang tua yang nggak paham, anaknya sebenarnya sesek, jadi dia bawa ke rumah sakit itu dia nggak tahu, loh bu anaknya ini sesek. Nah anak saya nggak sesek gitu, padahal sudah cuping hidung, udah traksia itu sudah ada semua, tapi orang tua kurang paham bahwa anaknya sesek, akhirnya ya terlambat gitu. Biasanya kita sekarang ngomongin soal pengobatannya aja ya. Pengobatannya dokter, kalau selain medis, selain olahraga yang teratur, apa yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya supaya dia bisa lebih hidup sehat? Supaya lebih hidup sehat, oke. Sebenarnya itu banyak, apalagi sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin soal sesak nafas ini, selain dia hidup sehat, dia harus juga olahraga rutin Mas Ata, gitu ya? Ya, oke. Jadi satu kita harus usaha dulu ya. Kalau dari kami ya, anak-anak kecil itu
susah ya, mau olahraga. Ya, ya. Nah, maka pencegahannya adalah prokes. Prokes itu betul. Kalau saya sangat-sangat setuju ya, meskipun pemerintah sudah membolehkan tidak pakai masker, tapi untuk anak-anak kalau dia di lingkungan banyak, kok banyak yang batuk pilek. Nah, apa kalau kita ibadah ke masjid ya, dan ada kok banyak batuk pilek, saya tetap menganjurkan pakai masker. Satu, pakai masker. Yang kedua, hindari kerumunan. Itu ya, klise ya, maksudnya itu kan umum semua, tapi itu sangat membantu menghindari. Tiga, kita harus tetap kontak dengan anak ya, terutama anak-anak yang dewasa ya. Kontak anak dewasa itu, ini kadang-kadang anak remaja itu susah untuk dikendalikan. Di sekolah kita bisa bilang, nak, nanti Mbak, nanti kalau di sekolah pakai masker ya. Ini nggak mungkin deh gitu. Iya, nggak mungkin. Susah, anak-anak ini susah. Tapi sekarang juga nggak pakai ya. Iya, nggak pakai. Mungkin nggak berlaku ya. Bandel mereka ini. Iya. Cuman kalau ada yang sakit itu saya tetap menganjurkan nggak usah masuk lah gitu. Cuman ya itu ya, antara pendidikan sama kesehatan mesti itu ya, mesti berseimbang. Nah, orang tua sering nggak masuk, ketinggalan pelajaran, stres juga. Aduh, anak saya bolak-balik nggak masuk, ketinggalan pelajaran. Ya itu tadi, ambil kebijaksanaan lah di tengah-tengah. Kalau memang dia lagi sakit ya janganlah sakit nulari. Kalau perlu ya konsultasi, itu ya konsultasi. Kemudian berikutnya ini klise lagi. Apa itu? Mencuci tangan. Oh iya. Aneh ya, sebenarnya itu klise tapi itu betul. Itu betul. Mungkin kalau pada Islam itu wudu ya. Iya, wudu. Ya, wudu gitu. Itu simple tapi sangat ini membantu ya? Iya. Sangat membantu ya. Membantu. Anak diare apalagi itu cuci tangan itu sangat membantu. Kebanyakan pasien diare ya kalau ditanya mesti jawabannya tidak pernah. Iya. Iya, nggak pernah. Habis karo-karo kepala, karo-karo yang lain makan. Kata-kata kok ngomel karo-karo. Loh, kan ini cuci tangan, betul ya, betul ya? Cuci tangan, habis gini, macam-macam. Terus langsung makan. Iya, betul. Gini kan dulu yang pernah aku lakukan, tak ceritakan. Iya. Akhirnya diare. Simple ya. Iya. Simple betul, tapi sangat membantu. Iya. Keluarga kami pun itu tidak terbiasa ya dulu sebelum COVID. Sama, teman saya itu, keluarga teman saya itu diare sampai diajak makan nggak bisa makan karena dia diare. Ya iyalah. Iya, ngompol di celananya, dokter. Iya. Masuk dok dari keluarga dokter sendiri? Ya namanya orang ya. Iya. Kalau saya ya mungkin saya sih juga ya kalau ingat cuci tangan gitu. Tapi dengan COVID itu pelajaran yang sangat Kesadaran diri dokter ya. berharga betul. Setelah COVID saya gak jadi makan kalau belum cuci tangan. Betul, iya betul sampai seperti itu. Jadi saya memang anak-anak tapi ya kadang lupa, kadang enggak. Tapi saya selalu mengingatkan cuci tangan itu sepele tapi sangat bermanfaat gitu. Jadi cuci tangan aja. Itu kalau sudah kebiasaan otomatis gitu nggak jadi beban. Saya kebiasaan dokter, karena habis cuci tangan itu saya ingat sampai sekarang. Karena sabunnya saya habiskan waktu itu. Kalau kamu cuci tangan nggak apa-apa Pak, ya nggak boleh cuci uang. Iya. Dari KPK Pak. Ya. Iya betul. Oke. Apa lagi dokter selain itu? Kemudian menjaga pola makan. Pola makannya? Ya. Kita tahu. Yang kayak gimana nih Nok? Ya. Sebagian besar ya anak-anak yang opname di rumah sakit. Kalau ditanya, ibu anaknya habis makan apa? Satu pasti es. Oh, itu pengaruh? Gini ya, kalau badan kita sehat, ya, saya minum es, saya makan pedas, saya makan gorengan apa, nggak masalah, it's okay. Karena kondisi silia kita sehat. Tapi kalau saya lagi agak flu atau mungkin agak serik-serik, itu namanya silia kita lagi sensi. Kalau kena, ya langsung berangkat ya. Mas sakit. Iya. Sama anak juga. Karena itu batuk pilek pada anak jangan disepelekan. Kalau lagi batuk pilek awal enggak masalah ya dia itu. Tapi orang tua tolonglah. Jangan boleh minum es pada waktu itu. Kalau sehat-sehat sebetul monggo kan anak-anak suka es ya. Kita kalau melarang ya. Apalagi sekarang itu buka cabang di mana-mana yang mereka M itu. Iya betul. Itu wah antrinya anak-anak semua itu. Oh betul Pak. Anak tuh coy ya oke ya Pak ya. Sesak bapaknya. Oh betul. Betul ya Bu. Betul. Karena gitu.
Sama lah. Kita juga punya keluarga masing-masing. Iya. Poli itu rata-rata ngomong itu. Gimana kalau kita diem aja itu? Demo. Tutup aja. Dokter, saya mau tanya, selain es, entah esnya, entah es krim, entah apapun es, katanya coklat juga bisa. Ya, itu kalau yang alergi. Coklat itu termasuk alergen tinggi. Itu. Jadi ada makanan yang memang kelompok alergen. Itu termasuk kacang, coklat, kemudian ikan laut. Itu ya sudah pemicunya dia tinggi. Mungkin ada zat-zat ya, zat-zat yang memang memicu, termasuk coklat. Betul. Jadi kalau makan coklat hati-hati pada anak-anak kita, coklat termasuk yang nggak boleh. Jadi standar kita ya, kalau anak-anak lagi batuk, sebelum tambah berat, 1 nggak boleh dingin, 2 nggak boleh es, coklat. Coklat dalam bentuk apapun ya dok, bukan coklat aja. Kadang kan ada yang di es krim, ada dimodif dikit-dikit. Oh iya. Dimodif. Kalau mau aman ya enggak, ini semua coklat. Kalau white coklat saya nggak tahu ya. Kan ada ya. Ada. Anak saya itu yang nomor 3 itu kalau coklat biasa itu bukan hanya batuk pilek, muntah darah. Oh, serius dokter? Saking dia itu bahkan mimisan kan. Sehingga kalau dia kena coklat, apalagi coklat yang keras ya, coklat yang sangat berat gitu, kita serumah penyuka coklat. Itu dia nggak tahu, gak enak biar muntah darah. Itu apa nggak tahu. Ternyata diinget-inget, coklat ya, kemarin coklatku iya. Ternyata coklat itu jadi terus karena kita penyuka coklat semua, kita eksperimen lah gitu. Pakai white coklat karena dia sangat suka, kasihan waktu dia masih kecil. Aduh ma, aku pengen coklat. Oke. Coba ya sedikit aja ya white coklat gitu. Akhirnya kita kasih white coklat ya sedikit aja, alhamdulillah enggak apa-apa white coklat. Yang kedua yang bisa lagi apa sekarang teh hijau itu apa namanya? Teh hijau itu bahasa itu apa? Fungsi. Bukan. Apa? Itu merek Pak. Ala teh sekarang kan banyak teh itu aduh ya gitulah. Teh iya. Teh itu. Itu nggak boleh maksudnya? Green tea. Nggak boleh dokter? Green tea bisa. Oh bisa. Iya, jadi coklat tapi green tea. Dia bisa. Jadi mungkin matcha ya. Matcha betul. Itu bisa ya? Bisa. Ya, coklat termasuk. Jadi pola makanan harus dijaga. Iya, karena itu berpengaruh semua gitu. Tapi kalau dia baik-baik aja, ya kasihan ya. Anak-anak kan butuh itu juga refreshing ya. Dia suka. Tapi saran kami kalau lagi sakit mesti tegas daripada sudah banyak kejadian masuk rumah sakit. Itu karena kondisi sakit dia orang tua nggak tegas gitu. Oke. Kalau bisa nggak apa. Dokter, terakhir saya ingin dokter memberikan himbauan kepada orang tua, kepada anak-anak juga harusnya seperti apa untuk hidup sehat dan biar nggak sesek. Ya. Benar. Oke. Satu ya, tadi seperti sudah saya sampaikan prokes ya. Pakai masker kalau kondisi itu ya bisa ramai. Pakai masker, hindari kerumunan. Ya 2 itu. Kemudian kita harus aware, kita harus tetap kontak sama anak itu penting ya. Terutama anak-anak yang sudah remaja atau lebih besar, kita harus ikut menjaga kesehatannya anak itu. Mencuci tangan ya, kemudian menjaga pola makan, kemudian melengkapi imunisasi pada anak-anak. Kita anjurkan melengkapi imunisasi. Itu. Kemudian berikutnya mungkin anak kita olahraga yang bisa. Olahraga bukan hanya menjaga stamina juga ya, tapi sekarang penyakit nutrisi sangat banyak ya. Sekarang penyakit nutrisi 2. Kalau dulu hanya stunting, posting, anak kurus, kurang gizi buruk. Kalau sekarang obesitas, obesitas sekarang naik. Anak-anak betul obesitas. Ya. Jadi itu kalau pada anak itu jarang sakit karena obesitas, karena compliance-nya tinggi. Compliance itu adaptasinya dia tinggi. Tapi nanti nextnya pada waktu dia umur itu muncul semua. Iya. Seperti bom waktu ya. Iya betul. Nah, itu. Nah sudah, kalau semua sudah kita lakukan, ya nomor 1 berdoa.
Oke. Pasti. Takdir tadi. Ya. Iya. Dokter, terima kasih. Luar biasa mengedukasi kita semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya Saya Toto Pradita. pamit undur diri di program ini. Terima kasih. Semoga ini mengedukasi kita semuanya para orang tua dan untuk sesak bebas untuk Mojokerto Raya ya. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.